Hari ini kita akan membahas tentang soal esai untuk reaksi elektrolisis. Langsung saja soal nomor 1. Tuliskan reaksi elektrolisis untuk lelehan atau leburan berikut. Kita ingatkan kembali aturan elektrolisis untuk leburan langsung mengalami redoks. Jadi untuk leburan atau lelehan, kationnya akan langsung mengalami reduksi. Kemudian anionnya akan mengalami oksidasi. Itu aturannya. Anion oksidasi. Ya, langsung nomor yang A. MgCl2 kita uraikan menjadi Mg2+ dan Cl-, 2 Cl-. Apa yang terjadi dengan Mg2+? Mg2+ kation langsung mengalami reduksi. Kemudian Cl-, anion mengalami oksidasi. Mg2+ tereduksi menjadi Mg. Supaya setara muatannya kita tambahkan elektron. Tambah ini plus 2, ini 0, berarti tambah 2 elektron. Kemudian di anode anion mengalami oksidasi. Cl- teroksidasi menjadi Cl2. Supaya setara kiri kanan jumlahnya Cl- kali 2. Supaya setara muatannya berarti ini min 2, ini 0, min 2 sama 0 bedanya 2 ya, berarti tambah 2 elektron. Udah, kita jumlahkan. Elektronnya bisa dicoret karena sama langsung ya. Jadi Mg2+ ditambah 2 Cl- berubah menjadi Mg plus Cl2. Untuk soal nomor 2 sama saja, yang B. AlCl3 kita uraikan menjadi ion Al itu muatannya berapa plus? Al adalah golongan 3, berarti 3 plus ditambah Cl- nya ada 3 Cl-. Nah ini ada 2 langsung ya, kationnya Al3 plus, anionnya adalah Cl-. Kation akan mengalami reduksi. Al3 plus tereduksi menjadi Al. Supaya sama muatannya berarti tambah berapa elektron ini? Ya, tambah 3 elektron. Kemudian Cl-, anion mengalami oksidasi di anode. Cl- teroksidasi menjadi Cl2. Supaya setara kiri kanan jumlahnya, Cl-nya ada 2 berarti kali 2 Cl-nya. Muatannya disamain, 2 Cl- sama Cl2 berarti 2 elektron di kanan. Dalam reaksi redoks, elektron yang dilepas dengan yang ditangkap harus sama. Ini 3 elektron, ini 2 elektron, berarti kali 2 yang di katode, yang di anode kali 3. Langsung kita jumlahkan. Al kali 2 berarti 2 Al ditambah Cl- nya kali 3 berarti 6 Cl-. Berubah menjadi yang di ini Al berarti kali 2 ya, 2 Al ditambah Cl2 nya kali 3, 6 Cl2. Elektronnya coret. Lanjut soal nomor 2. Tuliskan reaksi elektrolisis untuk larutan berikut. Ini ada KCl, AgNO3, CuCl2, NaF, CuSO4 dengan elektrode. Untuk soal A, B, C, D, elektrodenya PT, C dan C ini inert ya. Kemudian yang E, yang Cu yang tidak inert. Jadi ada 4 yang tidak inert, ada 1 yang inert. Oke, langsung kita ingatkan kembali tentang aturan dari elektrolisis larutan. Nah, ini logam 1A dan sebagainya. Kita mulai jawab yang A, KCl.
Langkah pertama kita uraikan dia menjadi kation dan anionnya. KCl terurai menjadi K+ dan Cl-. K+, ini aturan yang ingat ya. K+ kation. Kation pilihan yang mengalami reduksi ada dua, kationnya atau air. Karena kationnya adalah golongan 1A, maka yang tereduksi adalah air. Air tereduksi. Kemudian Cl-. Cl- inert, elektrodenya ya udah langsung dia sendiri yang mengalami oksidasi. Nih. Ya. Air tereduksi kalau logamnya 1A. Kemudian kalau anionnya Cl-, siapa yang teroksidasi? Dia sendiri yang teroksidasi. Ya, kita tuliskan di katode. Kation yang tereduksi siapa? Air. Jadi reduksi air 2H2O langsung 2H2O tereduksi menjadi gas H2. Reduksinya itu gas H2. H2 itu temennya 2OH-. Nah, supaya setara tambah berapa elektron ini? Ini 0, ini 0, ini -2. Berarti tambah 2 elektron di kiri. Itu reduksi air. Kemudian di anode adalah oksidasi Cl-. Cl- teroksidasi menjadi Cl2. Seperti biasa nih 2, berarti tambah berapa elektron? Tambah 2 elektron. Kalau mau dijumlahkan ya sudah. Set. Elektronnya sudah sama, ya udah. Berarti 2H2O ditambah 2 Cl- yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, berarti H2 ditambah Cl2 ditambah 2 OH-. Itu yang A. Yang B, AgNO3 dengan elektroda inert. Langkahnya sama, kita uraikan AgNO3 menjadi kation dan anionnya. Terurai menjadi Ag+ dan NO3-. Oke, Ag+ ini bukan logam 1A2AAl atau Mn, sehingga dia sendiri mengalami reduksi. Kalau kation pilihannya yang tereduksi dia sendiri atau air. Kemudian kalau NO3- karena elektroda inert, elektrodanya tidak teroksidasi, pilihannya anion atau air. Karena NO3- adalah sisa asam oksi, siapa yang teroksidasi? Karena NO3- adalah sisa asam oksi, maka yang teroksidasi adalah air. Air teroksidasi. Oke, kita tuliskan reaksinya di katode reduksi Ag+. Ini Ag+ akan berubah menjadi Ag. Setarakan muatannya dengan menambahkan elektron, tambah 1 elektron. Kemudian di anode. Anode adalah reduksi oksidasi air. Langsung aja ya, kalau oksidasi air tulis 2H2O. Oksidasi berubah gasnya menjadi O2. Oksidasi itu O2. O2 temennya 4H+. Tambah berapa elektron? Lihat muatannya. Ini 0, 0, ini plus 4. Berarti tambah 4 elektron. Udah, kalau mau dijumlahkan, yang atas harus kali 4. Kenapa kali 4? Karena elektronnya cuma 1. Udah jadi 4 Ag+ terurai menjadi ditambah 2H2O menjadi Ag-nya kali 4, 4 Ag ditambah O2-nya nggak dikali, O2 ditambah 4H+. Itu untuk A dan B. Sekarang kita lanjut ke C. CuCl2, elektroda masih inert.
Sama saja CuCl2 kita uraikan menjadi kation dan anionnya. Urai menjadi Cu2 plus ditambah 2 Cl min. Oke, Cu2 plus ini adalah kation. Kation itu mengalami reduksi. Pilihannya yang mengalami reduksi air atau kationnya. Karena ini bukan golongan 1A2AALMN, maka siapa yang tereduksi? Dia sendiri mengalami reduksi. Kemudian Cl min, karena elektrodenya inert, kalau di anion yang mengalami oksidasi ada 3 elektrode, anion atau air. Untuk Cl min, untuk karena dia PT berarti tidak mengalami oksidasi, elektrodenya pilihannya 2, anion atau air ya, karena anionnya Cl min, langsung Cl minnya mengalami oksidasi. Oke, langsung kita tuliskan di katode reduksi Cu2 plus berubah menjadi Cu. Ini tanda panah ya. Tambah berapa elektron? Ya, ini tambah 2 elektron. Kemudian di anode oksidasi Cl min. Cl min berubah menjadi Cl2. Supaya setara berarti dikali 2. Muatannya disamain, tambah berapa elektron? Tambah 2 elektron di kanan. Nah, kita jumlahkan. Karena elektronnya sama, ya udah langsung aja. Cu2 plus ditambah 2 Cl min berubah menjadi Cu plus Cl2. Itu soal yang C. Oke, lanjut yang D. Ya, NaF. NaF itu terurai menjadi Na plus dan F min. Oke, Na itu golongan 1A. Golongan 1A nggak mau terreduksi. Siapa yang tereduksi? Air. Jadi di katode reduksi air. Kemudian elektrode C, maka untuk di anode ya, di anode kan ada 3 pilihannya yang teroksidasi, elektrodenya, anionnya, atau air. Karena elektrodenya inert, nggak mau dia teroksidasi, pilihannya anion atau air. Nah, karena F min itu aturannya ini masih ingat? F min dan sisa asam oksi, maka dia sendiri F min dan sisa asam oksi tersebut tidak teroksidasi. Yang teroksidasi adalah air. Jadi kalau anionnya adalah F min, siapa yang teroksidasi? Air. Jadi air teroksidasi. Kita tuliskan saja di katode, siapa yang tereduksi? Air. Reduksi air, tulis 2H2O tereduksi menjadi H2, gas H2. H2 itu temennya 2OH min. Supaya setara muatannya tambah berapa elektron? Ini 0, 0, ini min 2, berarti tambah 2 elektron. Kemudian di anode, anion. Anionnya nggak mau teroksidasi, yang teroksidasi adalah air. Sama aja tulisnya 2H2O. 2H2O teroksidasi menjadi O2. Oksidasi berarti gasnya O2. Temennya adalah 4H+. Supaya setara tambah elektron. Berapa elektronnya ini? Ini 0, 0, 4 plus 4 berarti tambah 4 elektron. Dah, itu reaksinya. Ya, kita lanjutkan ke yang E. CuSO4, elektrode Cu. Nah, ini tidak inert. Ini ada yang tidak inert. Satu sendiri beda ya. Yang E. Sama saja kita uraikan menjadi CuSO4 menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2 min.
kita analisa ya. Di katode pilihannya ada dua, kation atau air yang tereduksi. Karena kationnya Cu2+, bukan golongan 1A2Al atau Mn, maka dia sendiri mengalami reduksi. Kemudian di anode yang teroksidasi itu pilihannya 3, elektrodenya, si Cu-nya, anionnya, S42-nya, atau air. Nah, karena elektrodenya tidak inert, maka elektrodenya yang pertama, elektrodenya tidak inert, elektrodenya yang teroksidasi gitu. Jadi siapa yang teroksidasi? Oksidasi Cu. Kenapa Cu? Ya karena elektrodenya tidak inert. Kalau elektrodenya inert, elektroda nggak mau dioksidasi, tapi karena elektrodenya tidak inert, dia akhirnya yang paling pertama dikorbanin. Ya, reaksinya di katode Cu2+, ini kan Cu2+ berubah menjadi Cu. Tambah berapa elektron? Tambah 2 elektron. Kemudian di anode oksidasi si Cu juga, tapi elektroda dari batangannya ya, Cu berubah menjadi Cu2+. Tambah berapa elektron? Tambah 2 elektron. Ya udah, ini adalah reaksinya. Ini kalau dijumlahkan ini nggak bisa. Ini sebenarnya ini bisa dicoret-coret nggak Bu? Ini nggak bisa dicoret-coret. Kenapa? Karena ini adalah Cu2+ yang di katode, ini Cu yang di katode, ini Cu yang di anode, ini Cu2+ yang di anode. Jadi Cu2+ ini di katode ditambah Cu ini di anode menjadi Cu-nya terbentuk di katode, dan ini Cu2+ nya di anode, makanya nggak bisa dicoret. Dan ini adalah prinsip dari proses penyepuhan ya, penyepuhan besi dengan tembaga, atau penyepuhan logam, pelapisan logam dengan logam apapun.